Dalam mengirimkan ganjaran untuk orang mati, ada yang memahami bisa dan tidak bisa. Yakni karena amal orang kalau sudah mati terputus. Bagaimana penjelasan ibadah-ibadah ini? Salam memasuki kuburan, mensolatkan orang meninggal. Bukankah hal itu hubungannya dengan orang meninggal, Ustaz? Ya, kamu nggak bisa memahami hubungan dengan orang meninggal. Itu kita boleh mendoakan apa enggak? Boleh. Kalau orang yang meninggal itu orang muslim, sekalipun sudah mati boleh didoakan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang mukmin laki perempuan, orang muslim laki perempuan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Boleh mendoakan. Maka masuk di pekarangan makbarah, assalamualaikum ya ahla diyar, keselamatan kamu hei ahli kubur. Boleh mendoakan, boleh. Ini yang ngirim ganjaran itu enggak ada. Ya. Kalau doa itu bukan ngirim ganjaran, doa itu memohon kepada Allah. Kalau doa untuk orang yang mati tadi, supaya orang yang mati tadi diampuni dosanya oleh Allah. Bukan kok saya membaca Fatihah ganjarannya saya berikan yang mati, itu enggak ada aturan. Kalau mendoakan, memohonkan ampun boleh. Tapi kalau saya beramal, ganjaran saya ben dipek dia yang mati, enggak ada tuntunannya. Karena Nabi kita kan bukan Nabi, Allah SWT mengatakan, man amila sholihan falinafsihi, siapa beramal soleh untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Wa man asa'a fa'alaiha, orang yang berbuat jelek juga untuk dirinya sendiri. Jadi jangan kamu samakan mengirim ganjaran dengan mendoakan. Orang datang ke makbarah, assalamualaikum, itu mendoakan dia, mudah-mudahan kamu selamat. Gitu loh. Kalau mendoakan boleh, kalau mengirim ganjaran, saya yang berbuat ganjarannya bentipek itu tidak bisa itu. Apalagi? Allah membebaskan umat manusia untuk beriman atau kafir dan tidak ada paksaan dalam Islam. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Bagaimana penjelasan Quran surat Ar-Ra'd ayat 15 dan Quran surat Ali Imran ayat 83? Dari ayat-ayat di atas menjelaskan yang di langit dan di bumi dengan sukarela atau terpaksa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman saya, kalau terpaksa itu tidak ikhlas, tidak dari hati yang tulus, mungkin pengaruh dari lingkungan atau ancaman atau tekanan orang lain. Mohon penjelasannya, Ustaz. Apanya yang dijelaskan? Ya, yang dijelaskan apanya? Ya, coba dibaca ayatnya dulu. Surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Hanya kepada Allah lah sujud atau patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Ya. Itu maksudnya terpaksa atau sukarela. Itu mesti mentaati sunatullah yang berlaku. Ya, pasti itu. Kamu terpaksa atau sukarela. Ya, mesti tunduk patuh kepada Allah. Artinya mesti melewati ketetapan Allah yang tidak bisa dielakkan. Terpaksa atau sukarela. Di sundut itu digambarkan tunduk patuh. Misalnya orang yang sukarela melaksanakan perintah Allah, melakukan ibadah, melakukan doa, melakukan mohon ampun, mengharapkan surganya Allah, memang perjalanannya mengarah ke sana. Menjauhi dari neraka, itu perjalanannya menuju ke sana. Ya.
Dia akan terhindarkan karena memang usaha ke sana. Tapi ada orang yang terpaksa harus menjalani ketetapan Allah. Sebetulnya orang itu tidak mau masuk neraka. Ya, tapi mengapa dia harus masuk neraka? Dipaksa. Coba dibaca itu. Ya, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam. Coba dibaca itu. Ali Imran surat ketiga ayat 196. Ya, ini dibaca juga boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahanam. Dan jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Ya, jangan terperdaya oleh kebebasan orang kafir hidup di dunia ini. Bebas, mau apa aja bebas. Ya, tidak ada aturan, ini tidak boleh, ini tidak, pokoknya inilah bebas saja. Nah, orang kafir ya tidak ada aturan, biar oleh Allah katakan kamu jangan terperdaya oleh hidup mereka. Nah, itu mang mataung qalil. Kesenangan yang sedikit yang diperoleh orang kafir, kebebasan di dunia tadi. Tapi ketahuilah, senangmu seperti apa di dunia itu kesenangan yang sedikit. Setelah itu kamu masuk jahanam. Sebetulnya orang masuk jahanam itu mau enggak? Mau apa enggak? Enggak mau, terpaksa dia harus masuk itu. Ya, harus masuk. Kenapa harus masuk? Karena jalan yang kamu tempuh tujuannya itu ke sana. Kalau jalan yang kamu tempuh jalan menuju ke neraka, kok kamu ingin masuk surga tidak bisa, maka terpaksa kamu harus masuk neraka. Tunduk patuh dengan aturan Allah. Maka manusia itu dengan sukarela atau terpaksa mesti tunduk patuh dengan ketetapan Allah. Orang masuk neraka itu tidak mau, tapi ketetapan Allah orang yang melakukan perbuatan kejahatan harus di neraka ya terpaksa mau akhirnya. Itu namanya terpaksa. Apalagi Al-Quran atau hadis atau Al-Quran ataukah hadis yang menjelaskan tentang yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah. Ustaz. Nah, kamu dapat dari mana? Al-Quran hadis itu hadis itu. Orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia keluar dari neraka. Hanya orang yang betul-betul mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, tidak mungkin dia masuk neraka. Ya, kalau memang betul. Kalau tidak ada ucapannya tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, tapi dia jadi menyembahnya kepada selain Allah, ya jangan harapkan masuk surga. Karena ucapanmu dengan perbuatanmu sudah tidak sama. Kalau orang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, maka konsekuensinya dia tidak mau menyembah apapun selain Allah. Tidak mau. Nah, ucapannya la ilaha illallah, tapi malah dia menyembah danyang, menyembah kuburan, menyembah patung. Nah, itu berarti ucapannya dengan perbuatannya lain. Kalau begitu jangan mengharap masuk surga. Tapi kalau konsekuen mengucapkan la ilaha illallah mesti masuk surga. Apalagi? Saya mempunyai saudara yang berjualan minuman keras. Setiap main ke rumah saya selalu membawa oleh-oleh untuk keluarga saya. Apakah oleh-oleh tersebut termasuk halal, Ustaz? Oleh-oleh apa? Karena dia jual minuman keras, terus dioleh-oleh minuman keras, ya haram. Ya. Kalau oleh-oleh roti apa itu ya boleh aja dimakan. Nah, kecuali kalau memang orang itu pekerjaannya jualan minuman keras tok, tidak jualan yang lain-lain. Dan dia dapat uangnya ya dari itu tok. Nah, itu dikatakan oleh Allah 10 orang yang termasuk dilaknat oleh Allah itu orang yang termasuk orang yang memakan harganya.
Ya, hasil jualan minuman keras itu haram. Ya. Maka kalau saudara tadi memang pekerjaannya hanya itu, tidak ada yang lain, ya berarti dia dapat uang ya dari situ. Hasil penjualan minumannya haram dimakan. Tapi kalau dia selain menjual minuman keras juga menjual kelontong, menjual dagangan-dagangan yang lain, ya saja kan. Sing digoleh oleh kamu urung mesti saka kono. Ya, gitu. Ya, apalagi? Di desa kami akan diadakan kursus membuat bulu mata palsu. Dan kami bersama rekan-rekan sudah mendaftarkan untuk ikut. Tetapi ada ustadz yang bilang membuat bulu mata palsu itu tidak boleh, haram. Apa yang demikian itu betul Ustaz? Ya, memang zaman Nabi durung eneng. Membuat itu palsu ora enek. Ya. Yang ada itu membuat menyambung palsu rambut. Pernah ada suatu riwayat, ada orang tua mau menikahkan anaknya, sudah nikahlah. Anak perempuannya kebetulan sakit sampai rambutnya rontok. Nah, setelah mau dibawa pulang dikirim kepada tempat suaminya, nah, tanyakan pada Nabi, ini anak saya habis sakit, rambutnya rontok, ini mau dikirim ke rumah suaminya, mau diajak ke sana. Bagaimana kalau saya kasih sambungan rambutnya yang rontok itu palsu lah ya? Nabi melarang, tidak boleh. Nah, itu kalau hidup tadi belum tahu ada riwayatnya. Tapi paling tidak itu masuk subhat. Nama malsu tadi. Nah, subhat itu lebih cenderung kepada haram. Maka dihindari lebih baik. Tapi kami tidak menyatakan haram karena memang tidak ada, ya, tidak ada larangannya dalam hal itu. Tapi ada unsur-unsur kepalsuan itu loh. Ada unsur kepalsuan itu kan jadi subhatnya. Apalagi? Dalam kitab Al-Jami'us Shaghir oleh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, cetakan pertama juz 2 halaman 157, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Rawahu Muslim an Abi Hurairah sahih. Sebagian dari umatku yang sangat cinta kepadaku ialah orang-orang yang berada sesudahku. Salah seorang dari mereka senang kalau melihat aku dengan keluarganya dan hartanya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah sahih. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut, Ustaz? Jadi maksudnya Nabi nanti ada orang yang mencintai Nabi. Sangat mencintai Nabi. Padahal belum pernah ketemu dengan Nabi. Seperti kita kan belum pernah ketemu dengan Nabi. Ya, ketemu belum pernah. Tapi kita mencintai Nabi. Bukti mencintai Nabi, apapun ajaran Nabi, kalau itu larangan ya ditinggalkan, itu perintah ya dilaksanakan. Nah, itu. Tapi ada juga yang hidupnya bersama Nabi, bencinya kepada Nabi setengah mati. Didakwai malah menuduh Nabi orang kena sihir, orang gila, orang macam-macam lah tuduhan jelek. Tapi di belakang hari nanti ada orang tidak pernah ketemu Nabi, tapi mencintai pada Nabinya. Maksudnya hadis itu begitu. Apalagi? Perempuan yang memakai baju terlalu panjang ke bawah sampai menyapu jalan itu, apakah diharamkan oleh Allah karena termasuk orang yang sombong atau riya, Ustaz? Jadi sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kalau dia memakai baju sampai menyentuh tanah tadi merasa lebih baik daripada yang lain-lain, ya, merendahkan manusia seolah menampakkan saya orang kaya. Orang kaya aja pakaiannya sampai lembreh ke tanah lebih tadi. Nah, artinya dengan memakai begitu seolah-olah nilai derajatnya dirinya naik. Orang yang tidak seperti itu lebih rendah, yaitu sombong. Kalau kesombongan begitu ya haram.
Ya, tapi kalau sudah dia mode bajunya sampai rengseh tanah tadi, ya, memang modenya begitu, ya, tidak ada unsur kesombongan, tidak ada masalah apa-apa. Tapi paling tidak, kalau sampai rengseh tanah itu kan ya nyeret-nyeret, ada telek ya diseret, ada kotoran seret, ya, tapi kurang terjaga kebersihannya. Apalagi? Apakah Islam mengenal adopsi? Bagaimana kalau kelak menikahkan anak adopsi? Dan bagaimana hukumnya kalau akte nikahnya atas nama orang tua angkat, Ustaz? Adopsi itu mengangkat anak. Zaman Nabi pun sudah ada. Mengangkat anak itu boleh aja. Tetapi jangan dihilangkan nasabnya. Ya. Saya mengangkat anak, anaknya orang lain, jangan terus diaku bapaknya saya. Ibunya istri saya, jangan. Nanti putus nanti hubungan nasab tidak nyambung. Maka ngangkat boleh, tapi harus dikenalkan orang tua yang sebenarnya. Dan nanti kalau mau nikah, kalau kebetulan dia anak perempuan, butuh wali. Yang berhak menjadi wali bukan saya yang mengangkat anak tadi. Yang berhak menjadi wali orang tuanya sendiri, bukan orang tua angkatnya. Itu. Jadi boleh, tapi jangan menghilangkan ya, keturunannya. Apalagi? Akte nikahnya atas nama bapak angkat gimana? Tidak boleh. Atas nikahnya namanya ya nama bapaknya sendiri yang disebut. Jangan bapak angkat disebut sebagai bapaknya. Itu bukan bapaknya, cuma bapak angkat saja. Maka wali yang disebut di dalam pernikahan itu harus orang tuanya sendiri. Ya, apalagi? Baik. Pertanyaan terus mohon dijawab sekarang, Ustaz. Ya. Saya seorang istri, menikah kurang lebih 1 tahun, belum dikarunia anak. Dan suami selalu bilang saya mandul. Pada suatu hari di bulan Ramadan ini, saat itu jam 3 sore minta dilayani, akan tetapi saya menolak karena lagi puasa. Akhirnya suami saya marah besar. Dan sambil pergi, pamitan ke saya mau ke mantan pacarnya. 1 jam kemudian, suami ngebel ke saya, dan yang bicara adalah wanita. Dan wanita tersebut bilang pacarnya. Bahkan mengirim foto di atas ranjang dengan suami saya. Pada jam 9 malam, suami pulang, tidak mau bicara. Sudah 5 hari ini tidak mau bicara atau mendiamkan. Saya ajak makan bersama, tidak menjawab. Diajak sahur, tidak mau, bahkan sekarang mulai aneh. Sholatnya bolong-bolong, tidak menjalankan 5 kali. Terkadang hanya subuh dan asar. Diajak ke akad pagi, tidak mau. Saya minta izin ngaji di cabang, tidak diizinkan. Yang kami tanyakan, apakah saya berdosa apabila melanggar perkataan suami, tidak mau melayani sedang pas Ramadan? 2. Apakah sholat saya gugur 40 hari, karena selama 5 hari tidak bicara, saling mendiamkan? Tapi waktu sholat saya ingatkan, waktu makan saya ajak, tetapi suami tetap diam. Mohon nasihatnya serta mohon doanya. Mudah-mudahan saya bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, Ustaz. Raisa. Kalau suamimu seperti itu nggak bisa jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu nggak bisa. Wong suami ngajak langgar aturan Allah kok bisa sakinah, itu gimana? Sakinah itu ketentraman. Ya tak? Lagi kamu diajak kumpul di siang hari, wes ora tentrem. Nah, kowe ora melayani suamimu ya ora tentrem. Kalau tentrem itu sama-sama mentaati aturan Allah, tentram itu. Nah, dia dilalah di pintu bojo kaya ngono. Nah, walaupun mungkin duitnya akeh, tapi kok wani ngelanggar larangannya Allah gitu. Nah, istri mentaati aturan Allah didiamkan, kamu tidak dosa. Apalagi setelah mengajak kumpulnya tidak mau, pelariannya ke wanita yang tidak halal. Buat apa gitu itu?
Malah wanita halal foto dipamerke lho, aku ora gelem karo kowe jane sing gelem. Oh, nek mencari wanita gelem banyak wae ngrek kowe duwe duit terus. Iya. Banyak wanita itu salah apa ora bojone apa ora sing penting diketoki abang-abang ngene gelem teh. Jangan harapkan kamu bisa sakinah mawaddah warahmah dengan suami semacam itu. Ya. Tapi harapkan Allah memberikan hidayah pada suamimu. Kalau memang nekat tidak mau kepada Islam, ya mudah-mudahan Allah memberi suami yang lebih baik lah gitu. Gantinya. Ini jelas-jelas mengajak melanggar larangannya Allah. Mula agama Islami ya, umum ya mau salat ngono tok terus bareng jaluk kumpul bojone saiki salate bolong-bolong. Lah entuk kulape bolong. Rumasane merasa kalau ben aku minta kumpul ndak boleh saya ora salat sisan. Itu rumasane sing gelo sing cilaka kamu celaka sendiri. Kamu tidak sholat itu, kalau kamu sholat bukan menguntungkan istrimu. Kamu sholat menguntungkan dirimu sendiri. Kamu tidak sholat ya akibatnya rasana sendiri. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'af alaiha. Ya berbuat baik untuk dirimu sendiri, kamu berbuat jelek ninggalkan sholat ya urusanmu sendiri. Justru kalau kamu tadi menjalankan sholat dengan sengaja, kamu dah kafir. Nabi kita mengatakan man taraka sholata amdan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, jelas-jelas dia itu orang kafir. Dengan sengaja, bukan karena lupa. Kalau lupa diangkat penanya. Ini sengaja meninggalkan sholat, karena mau minta kumpul istrinya enggak boleh dah. Yang itu meninggalkan sholat. Bahwa kalau dia tetap salat kumpul dengan dengan perempuan yang tidak haram, yang tidak halal mesti enggak mau. Nah, maka dia kumpul dengan perempuan tidak halal setelah salat sisan wae, salatnya ya percuma itu. Udah? Nah, itu mendekati kekafiran. Nah, begitu itu kamu harus lebih tangguh. Oh ya sudah. Kamu tidak mencintai Allah, lebih mencintai jalannya setan. Saya mencintai jalannya Allah. Kalau sudah begitu, tidak ada pertemuan dalam hidup ini lah gitu. Hari ini saatnya perpisahan antara kamu dan aku. Berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Jadi orang Islam itu, laki atau perempuan, jangan ada ketergantungan pada manusia. Ketergantungannya kepada Allah harus tinggi. Ya, suami di gini malah ninggalkan sholat. Diajak melanggar larangan Allah tidak mau, malah cari wanita lain. Oh berarti kualitas suami saya cuma seperti itu. Ya gitu tak? Tidak cocok kalau jadi suami saya. Harusnya begitu. Ya, apalagi? Baik, cukup Ustaz. Ya. Masih ada waktu, ayo kita jawab pertanyaan langsung. Ke pertanyaan lagi, silahkan disebutkan nomor mic dulu. Nomor 28 Ustaz. Nomor 28. Nomor 8. Nomor 11. Nomor 11. Satu lagi. 17. 17. Baik, kita mulai dari nomor 28. Ya Ustaz, nomor 28 saya Yudi dari Binaan Kebonsari Madiun Ustaz. Ya, mari. Dari lantai 1 hanya sekedar minta alamat Ustaz. Mungkin yang hadir di sini pada saat ini ada yang berasal dari Sepinggan, Balikpapan. Karena ada warga kami yang pindah ke sana dan minta alamat atau binaan atau kelompok yang ada di sana. Itu aja yang saya inginkan. Terima kasih. Ada yang hadir nih dari Sepinggan, Balikpapan. Nah, mungkin yang ada di sana ini dengar kalau ikut itu nanti mudah-mudahan nanti dia akan ngirim ya nomor telepon atau alamat dari yang bisa menghubungi nomor telepon saya Ustaz. Ya. Mungkin ada yang tahu yang berasal dari Sepinggan Balikpapan. Ya. Di 0821 0821 4278 4278 0838 0838. Nama? Yudi Wibowo Ustaz.
Yudi Wibowo dari Madiun ya. Iya Ustaz. Nah, jadi 0821 4278 0838 Yudi Wibowo Madiun. Nah, ini saudara kita yang dari Balikpapan. Kalau ikut dengarkan kajian ini, tolong hubungi ini saudara, nanti biar saudaranya Yudi yang ikut, yang sudah pindah di Balikpapan bisa gabung binaan yang ada di sana. Ya, terima kasih. Yang lain. Baik, berikutnya nomor 8, kemudian nanti bersiap-siap nomor 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giman, jualan susu di Delanggu. Nah. Tapi yang saya tanyakan bukan soal susu, Pak. Yang pertama, di akhir-akhir bulan Ramadan ini banyak saudara kita yang menukar uang ratusan menjadi uang ribuan atau 2 ribuan. Tapi ada orang yang menawarkan jasa dengan menukar uang yang tidak penuh. Jadi kalau kita menukar 100.000 nanti dikasih 90.000 uang baru. Itu apakah termasuk riba atau bukan? Kemudian yang kedua tentang fidyah. Itu diberikan berupa makanan. Jadi hari ini misalnya hari ini istri saya bayar fidyah tapi memberikan makanan kepada orang miskin, itu sudah termasuk fidyah atau bukan? Kemudian yang ketiga, ini kasus yang benar-benar terjadi pada saya. Hari ini saya dititipi oleh saudara, yaitu uang zakat fitrah disuruh dititipkan ke MTA. 3 amplop isinya saya tidak tahu. Lah waktu masih di luar itu saya cek uang masih ada. Tetapi setelah masuk di majelis ini, ketiga amplop itu sudah tidak ada. Lah, kewajiban saya sebagai orang yang mendapatkan amanah dari saudara-saudara saya tadi, apakah saya harus menukar uang itu atau bagaimana? Kalau memang saya harus menukar uang, saya sendiri tidak tahu berapa jumlah uang yang dititipkan. Ya, yang jelas, apa amplopnya tidak ditutup? ada yang tertutup, ada yang terbuka, tapi tidak saya hitung. Terus ditaruh di mana uangnya? Dalam tas. Tasnya dibuka apa enggak? Lah, saya nggak tahu. Tadi waktu saya ngecek di luar masih ada, tapi setelah masuk ternyata tas saya sudah kosong. Ketiga-tiganya semua sudah tidak ada. Tapi tas kamu sanding terus? Iya. Memang di sini banyak tuyul. Ya, saya tidak buruk sangka kepada saudara-saudara kalian. Mungkin saudara-saudara ada yang menemukan ketiga amplop itu. Saya mohon untuk diserahkan kepada panitia zakat fitrah. Tapi seandainya itu harus hilang, insya Allah saya akan menggantinya semampu saya. Ya. Jadi yang saya tanyakan, untuk mengganti itu wajib atau tidak wajib, itu aja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini, ya, kirim itu dititipkan manusia nggak sampai ini. Ya, kirim uang aja titip nggak sampai, apalagi kirim ganjaran. Ya. Nah itu memang saya jawab dari yang ketiga ya. Itu kamu berarti tidak amanat. Tidak hati-hati di dalam membawa uang. Kalau memang tadi masih ada, ditilik masuk sini enggak ada, itu masuk tenjikue ya apa gitu. Nah, apa terasa tidak ada setelah kamu duduk di sini, apa begitu masuk tidak ada? Terasa tidak adanya setelah saya masuk, tapi waktu itu tas memang tak taruh di luar, kemudian tak tinggal masuk ke toilet, Pak. Tuh, bisa juga. Memang orang banyak itu kadang-kala apa meneh arep bakdo. Ada yang butuh duit. Nah, coba nanti mudah-mudahan bisa dipantau dari CCTV, ya dah. Mau dulu yang datang ini nyolong serandal ya ada kok. Nyolong serandal, ya dah.
Dan barang anu terpantau CCTV, ya, perlu ambil parani satpam, tangkap. Nanti mudah-mudahan terpantau oleh CCTV nanti. Ya, ini ada CCTV. Lah kamu taruh tadi di mana? Ke toilet di mana? Lantai atas atau lantai bawah? Di sebelah barat sebelah bawah TV, Pak. Lantai bawah. Lantai bawah sana. Lantai 2 ini. Lantai Tapi 2. waktu itu saya masih di luar di halaman parkir tadi. Memang saya keluarkan, yang satu saya kasih tulisan zakat fitrah gitu. Nah, seingat saya udah saya masukkan atau belum itu. Kamu tadi malam sahur enggak? Sahur, Pak. Lah kok ya ini wis linglung. Nah, tadi masukkan atau belum? Lah kalau ditulisnya zakat fitrah masukkan atau belum? Mestinya kalau kamu masukkan mesti amplop mestinya. Amplopnya masih tertinggal. Maka dari itu yang saya lupa di situ itu, Pak. Tadi katanya 3. Iya 3. Amplopnya nggak ada semua. Saya tumpuk jadi 3. Semuanya saya keluarkan. Saya tumpuk yang paling atas itu belum ada tulisan zakat fitrah. Kemudian baru saya kasih tulisan zakat fitrah gitu loh. Terus 3-3-nya nggak ada semua. Jadi yang tidak ada bukan uangnya saja, termasuk amplopnya nggak ada. Iya. Oh, mau kemudian ambil di sini uangnya nggak ada. Jadi, Mohon maaf Ustaz. Ya. Mohon maaf ini dari Suminto di bawah Ustaz. Ya. Jadi tadi satpam menemukan amplop 3. Terus? 3-3-nya ada di bawah di tangan kami di panitia baru saja. Jadi tadi dibawa oleh satpam. Ada tulisannya Masjid Qawatul Islam Jakarta. Ya betul itu Pak. Alhamdulillah berarti saya tidak jadi nukar Pak ini. Iya. Matur suwun Ustaz. Lah kok bisa di bawah itu gimana tadi? Tadi yang ada yang nemukan kemudian dibawa oleh satpam, kami juga nggak tahu ceritanya Ustaz. Jadi sudah dibawa satpam, kemudian ini dikantongi satpam mau diumumkan sebetulnya itu. Oh ya. Sun. Itu satpam kita. Ya, betul. Kami mohon kepada saudara satpam langsung dimasukkan kepada panitia zakat fitrah saja. Itu aja yang saya mohon. Alhamdulillah berarti saya nggak jadi. Mohon maaf Ustaz. Jadi nanti yang dititipi menemui panitia zakat nanti ada bukti penerimaannya Ustaz. Oh iya. Jadi bukti penerimanya ada Ustaz. Terima kasih. Bisa lagi jangan gitu ya. Bisa lagi hati-hati. Iya. Oh, terus mereka itu. Hampir saja saya tadi putus asa Ustaz. Ternyata di MTA ada tuyul. Iya. Ternyata tuyulnya satpam. Tuyulnya baik. Sehingga beliau menemukan mau diumumkan walaupun saya sudah panik tadinya. Sekali lagi saya sangat mengucapkan terima kasih yang sangat sebesar-besarnya. Ternyata MTA itu orangnya benar-benar amanah. Itu saja. Kamu nggak baik. Wong ditemuin malah ngarani tuyule satpam. Ya, apa dikira satpamnya tadi ngambil di tasmu? Enggak. Dan kata-kata ini saya cabut. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara satpam yang telah menemukan zakat fitrah yang dalam amplop itu. Dan itu tuyul itu saya sendiri sebenarnya tidak yakin. Yang saya yakinnya sama sekali tidak ada tuyul. Seumur hidup saya tidak pernah kehilangan yang disebabkan oleh tuyul itu sendiri. Iya. Itu aja Ustaz. Tahu ya dah. Jadi jangan malah menuduh jelek. Itu salahmu sendiri, kurang hati-hati. Ya. Jadi satpam menemukan tadi bukan buka tasmu terus mengambil, tidak. Iya. Ya. Bukan ya. Insya Allah kalau satpam-satpam ini teruji. Ya. Walaupun apalagi ini puasa ya toh. Puasa apalagi. Tidak mungkin
Walaupun yang punya uang tidak tahu, Allah tahu, maka tidak mungkin akan mengambil. Ya, Nah, sekali betul. lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan satpam yang berjaga di luar. Saya tadi cuma intermezzo, terus terang saja. Ya, Biar kemudian mencerahkan suasana. Ya. Pertanyaan tadi apa lagi selain yang kedua tiga tadi? Itu fidyah untuk Ya boleh. langsung memberikan makan Ya kepada orang boleh. miskin. Kalau kamu memang tahu itu orang miskin, kamu beri makan orang miskin, boleh. Memang Terus uang fidyah itu yang- beri makan. Uang tukar uang yang dikasih. Ya, tukar orang uang. ini, termasuk riba. Tadi kan sudah mengatakan ya minta jasa gitu loh. Ya. Boleh, enggak apa-apa. Kalau kamu mau tukar uang yang tidak pakai jasa, langsung ke bank sana. Oh, iya. Itu antri. Lah kuwi lak opahe sing ngantrekke barang. Oh, iya. Ya maka terus terang minta tukar uang dan harus memberi jasa. Jasanya sekian, tinggal kamu mau apa tidak gitu. Berarti Ya. bukan riba itu ya Ustaz? Enggak, dan riba. Ya, Wis nanti saya sampaikan rekasake kepada rekan. ngantrek nih kae. Coba kalau kamu butuh duit anyar antri dhewe kamu ya Iya. wegah. Ya. Kalau kamu mau nukar ke bank, uangmu lawas dijoli anyar di bank tanpa potongan apa-apa diberi. Mau antrine dawa kowe gelem apa ora? Nah, maka dia ke sana itu kan juga makan waktu, gagal atau ditukarkan. Nah, kamu tukari 100 tak tukari 90 ini jasanya 10, jasa sing nyantrek kuwi mau lho. Iya. Ya, terang-terangan begitu boleh. Ya, yang lain apa lagi? Berikutnya nomor 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Heru dari Klaten dan asalnya saya dari Karawang, daerah Sunda. Mudah-mudahan saudara-saudara saya yang di Karawang sekarang ini mendengarkan dan mohon maaf titip salam dan doa karena untuk Lebaran tahun ini saya tidak bisa silaturahmi kumpul bersama. Ya. Ustadz, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tradisi membaca ikrar halal bihalal pada saat halal bihalal kantor atau misalnya lingkungan, apakah itu tradisi baik yang perlu diteruskan atau perlu dihilangkan? Membaca tradisi apa itu? Ikrar halal bihalal. Kemudian yang kedua, masalah menghatamkan Al-Quran. Para sahabat banyak yang menghatamkan Al-Quran, ada yang sehari bisa 1 kali, sehari semalam 1 kali. Bahkan ada yang bisa menghatamkan dalam sehari semalam itu 2 kali. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita membaca Al-Quran secara hatam itu perlu metode, misalnya 1 hari semalam itu perlu berapa surat yang dibaca atau berapa juz. Kemudian di dalam surat 20 Toha ayat 114 dan surat Al-Muzammil ayat 4, itu beberapa keterangan. Kalau di surat Al-Muzammil dikatakan bahwa bacalah Al-Quran dengan tartil atau perlahan tetapi benar. Kemudian di dalam surat ke-20 surat Toha itu ayat 111 itu larangan bagi Nabi Muhammad supaya jangan membaca Al-Quran secara tergesa-gesa. Yang saya tanyakan begini Ustadz, saya ingin menghatamkan Al-Quran, tetapi kalau saya membacanya dengan perlahan, itu akhirnya malah baru beberapa ayat sudah ngantuk. Jadi tidak mencapai target. Nah, ketika saya membaca Al-Quran dengan metode lebih cepat, itu bisa, maaf mungkin kurang lebih setengah jam bisa 1 juz. Boleh saya contohkan Ustadz? Ya, jangan. Misalnya saya membaca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat.
فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وللذين sebentar kecil tulisannya walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini karena Al-Qur'annya kecil. Jadi di satu sisi ketika saya membaca seperti itu ada keasikan tersendiri, tetapi di sisi lain saya takut apa yang saya lakukan tadi itu menjadi amalan yang sia-sia. Yang saya tanyakan, kebiasaan saya membaca Al-Quran seperti ini apakah boleh diteruskan atau harus dirubah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus itu bacaannya sudah bagus. Baik itu diteruskan boleh. Ya, itu sudah bagus, itu tidak terlalu cepat. Nah, yang dimaksud Nabi jangan tergesa-gesa, itu Nabi itu ketika diajari membaca turun wahyu oleh Jibril, Jibril mengajari belum selesai, Nabi sudah nirukan. Ya tak? Jadi Jibril membacakan ayat belum selesai, Nabi sudah ngejar, nututi, khawatir kalau lupa atau bagaimana gitu lah. Atas turun itu Allah menerangkan, Allah tidak akan menjadikan lupa. Nah, jadi kamu membaca ayat itu kalau sudah dibacakan, biar dengarkan dulu, tidak usah mengejar membacakan belum selesai kamu ya. Nah, itu dinamakan tergesa-gesa. Biar sampai titik dulu baru kamu nanti menirukannya. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi diajari guru nih di rumah kese, aja terus ngoyak ndak khawatir lali ya. Nabi begitu diterangkan ndak pernah lupa, ya, langsung ndak pernah lupa. Ingat mau Quran 30 juz itu hafal semua Nabi. Kalau kita mau coba bola-bali kadang-kala sing lali karo sing kelingan oke sing lali. Maka ndak pernah hafal, ganti ayat saja. Sekarang ayat 1 2 hafal, besok tambah ayat 3 4 sing 1 2 lupa. Ya, jadi hafalnya ora tambah-tambah, ganti-ganti aja. Boleh membaca seperti itu sudah bagus. Tidak terlalu cepat itu. Ya. Baik. Apalagi? Tradisi halal bihalal tadi, ikrar itu tradisi bukan suatu peribadahan. Mau diteruskan ya silahkan. Ya. Mau ditinggalkan enggak apa-apa, enggak dosa, tapi ora usah ngajak-ajak wong ninggalke. Ya, itu diteruskan ya boleh, ditinggalkan ya boleh. Ya. Jadi tradisi itu kan ya itu kebiasaan, kalau memang masih dianggap perlu ya teruskan. Ikrar itu pun gawe, mungkin ikrar di tempatmu dan di tempat kita di sini mungkin lain, ikrarnya piye gitu. Lain. Karena itu biasanya yang membaca minta maaf dulu itu dari anak yang muda, terus baru kepada yang tua. Umpama sekarang yang minta maaf orang yang tua dulu kepada yang muda apa tidak boleh tak? Boleh aja ya. Ya sing duwe rumosan duwe salah itu yang minta maaf. Dan itu memang tradisi sekedar untuk patut-patut saja, halal bihalal. Umumnya sing dipentingke apanya? Makan. Coba kamu diundang halal bihalal tanpa makan apa datang? Nah, kan dari sing penting mangan iki mau. Nah, maka setelah itu wah pimpinan minta maaf kepada anak buahnya, ya dimaafkan. Wes, dah bisa, wes halal bihalal, ya sesok sudah boleh seperti kemarin lagi. Loh. Jadi tidak ada minta maaf keluar dari hati yang paling dalam itu tidak. Oh, nama tradisi sekedar memenuhi tradisinya aja kok. Ya, apa lagi? Berikutnya nomor 17, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenal nama Abi Antoro. Asal saya dari Lubuk Linggau, Kecamatan Tukumulyo, Kabupaten Nusirawas, Desa Tambah Asri. Tapi saya sekarang tinggal di sini mengikuti cabang Ngemplak 1 Boyolali. Karena istri saya dari Ngemplak. Oh ya. Ini berdasarkan permintaan Pak Imam Subekti yang menjadi tempat binaan di sana. Beliau memohon saya agar
mohon didoakan semoga bisa istiqomah di sana. Dan beliau mengeluhkan ada satu masalah, yaitu ingin bisa diberikan bimbingan, maksudnya ada guru binaan begitu. Apa mungkin bisa diusahakan Pak Ustadz? Itu yang dikeluhkan di sana. Berapa orang di sana? 3 bulan kemarin 30, dan sebulan yang terakhir ini yang istiqomah sekitar 15 sampai 20 orang. Terus sudah ajak bisa masuk? Menurut informasi dari Pak Imam itu bisa istiqomah yang disebutkan yang terakhir tadi. Pak Imam sudah pernah ke sini belum? Pernah, waktu itu saya juga pernah bertemu dengan beliau dan saya berkenalan dan sempat meminta nomor HP-nya, dan kami selalu menjalin komunikasi dengan baik. Ya. Untuk pertanyaan yang saya ingin ajukan ada 3 pertanyaan. Mengingat saya kesini sudah 70 kali Ahad pagi, dan alhamdulillah saya masuk mulai Februari tahun 2012 dan sampai Agustus tahun 2013 ini. Saya sudah mustamik 3 bulan dan mustamik setahun, dan baru warga sekitar 4 bulan ini, Pak Ustaz. Yang pertanyaan yang pertama, apakah ada syarat-syarat utama seseorang bisa dijadikan imam dalam sholat berjamaah? Mengingat saya di tempat saya mengontrak itu, saya sering sekali untuk disuruh menjadi imam, tapi saya belum berani karena saya merasa belum menguasai ilmu tentang menjadi imam sholat berjamaah. Untuk yang kedua, saya mohon nasihat al-Ustadz tentang tindakan saya kepada RT di tempat saya mengontrak, karena mengingat keadaan di situ juga masih kebanyakan banyak melakukan syariat di luar Islam, dan saya mengatakan terus terang dengan Bapak RT tersebut. Saya mengatakan bahwa saya tidak bisa mengikuti setiap undangan yang sifatnya tidak ada syariat Islam. Dan Bapak RT itu menjawab, saya sebenarnya sudah tahu, tetapi saya belum bisa mengikuti seperti saya, katanya begitu. Tentang yang kedua, ini kejadian saya ketika di Lubuk Linggau. Saya terpaksa berdebat karena saya terpaksa sekali, Pak Ustadz. Ini masalah beduk. Ketika saya di sana azan tanpa beduk itu ditegur dengan takmir masjid dan dimarahi habis-habisan. Perkaranya hanya beduk itu, katanya kamu tidak menguri-nguri kebudayaan. Kemudian saya jawab, yang diuri-uri itu kan harusnya syariat Nabi Muhammad untuk memanggil orang sholat itu kan adalah dengan azan. Sementara beduk itu hanya tanda waktu dan tidak wajib. Tapi beliau sangat marah, Pak Ustadz. Dan dengan bahasa yang sangat kasar dan tidak perlu saya jelaskan. Dan apakah tindakan saya begitu benar dan diperbolehkan bila saya nanti berjumpa lagi, karena orangnya sekarang sedang sakit, tidak bisa berjalan. Ketika saya azan tanpa beduk itu, Pak Ustadz, tidak mau ke masjid. Jaraknya itu hanya 20 langkah karena dia satu pekarangan dengan masjid. Dan masih Pak D dengan saya. Dan beliau sering membangga-banggakan kitab dari pondoknya yang dibangga-banggakan, ada 1 lemari lebih, tapi saya tidak mau diajarinya karena melihat akhlaknya yang kurang begitu terpuji. Apakah sikap saya seperti itu termasuk orang yang sombong, Pak Ustadz? Saya mohon petunjuknya. Yang ketiga, saya mohon penjelasan dalam 2 surat yang memiliki makna hampir bersamaan, tetapi saya masih belum bisa memahaminya dengan baik. Mohon dibantu. Dalam surat Al-Baqarah itu tersebut akhir, dalam surat 2-nya itu hudan lil muttaqin, dan dalam surat Asy-Syams itu disebutkan ayat ke-8 fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi antara ilham dan hudan lil muttaqin itu bagaimana, Pak, penjelasan secara rincinya? Karena itu hampir mirip dan saya sulit sekali untuk membedakan kedua, apakah sama ataukah beda. Demikian dari saya, ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saudara tidak perlu melayani berdebat, tidak usah. Karena Nabi kita mengatakan kan, kamu akan dibuatkan rumah surga, di tengah-tengah surga. Ya, siapa yang menghindari perdebatan sekalipun benar. Ya, debat itu nggak ada baiknya. Debat itu akhirnya saling mempertahankan. Nek wis kira-kira kalah, otot gulune sing metu. Bengok-bengokan, banter-banteran gitu. Nah, tidak perlu. Debat mesti disertai dengan emosi.
lebih baik dikaji wae bareng. Ya, dikaji, tidak usah berdebatkan. Masing-masing mengutarakan alasan Pak D, karo Pak D ini loh debat. Ya. Jadi ke dalam Islam itu manggil orang sholat itu pakai adzan, ora kudu nganggo beduk. Ini Pak D ini seneng nutuki beduk ya ndak apa-apa. Neng kudu nganggo adzan, jangan dibeduki tok atau adzane ditinggal. Ya, beduk itu tanda waktu zuhur beduk. Ada, ning bar itu terus nganggo adzan aja kok beduk tok, manggilan untuk jamaah salat wajib itu dengan beduk, tinggi tanpa adzan enggak boleh. Tapi kalau tanpa beduk pakai adzan itu boleh. Lah saiki beduknya ya dinggo, adzane ya dinggo, boleh, ya ta? Beduk kan cuma alat. Dhisik cah cilik nek poso-poso beduk itu toh. Nah sekarang beduk ora muni. Ndak ada beduk sekarang. Enenge beduk sekaten munine setahun pisan. Nek poso beduk ora tau buka saiki, ya. Nah, beduk itu dulu tanda waktu kalau jam 12 kuwi beduk muni, itu tanda jam 12. Lah jam 12 kuwi wektune salat zuhur, terus beduke muni tanda waktu, adzane memanggil orang salat disuarakan. Itu baik, ora tanda rebutan beduk. Padine seneng nutuki beduk ya nggih mun matutuk beduke kula tak sing adzan mawon. Boleh, enggak apa-apa. Dulu bar tarweh itu ya nutuki beduk, rampung tarweh kan beduk. Nah, enggak apa-apa itu tanda. Nah, beduk. Nah, itu jadi jangan wah beduk beda enggak, beduk itu alat kayak kentongan barang oh itu. Sekarang kentongannya ora laku. Ya, nyeluk wong pakai telepon, kalau dulu ke sawah jauh itu tutuk kentongan sing duwe kentongan itu wah kayak mesti nyeluk aku kayak itu. Mulih. Nah, saiki wis ndode telepon rasa nganggo kentongan. Aku ning ndi? Ning sawah mulya sik, nek perlu iki pitike arep mati. Belen sik gitu tapi. Nah, rasa nganggo kentongan. Tapi pakai alat ya. Sekarang apa kenal anak sekarang? Dulu kalau nek kentong telu katanya apa itu? Kobongan. Nek kentong papat banjir. Nek kentong 6 kentong 6 nyamar. Itu apal saiki ora mudeng kentongan ngono cah-cah saiki ora ana sing mudeng. Nah, kentong titir apa? Maling. Nah. Lah nek Nyai Roro Kidul kentong pira lewat. Nah, itu bangsa kita itu dulu. Sekarang tarawihnya hilang. Sekarang di pos rondo itu nek kentongan barang ora tau ditutuk sekarang. Ya. Jadi enggak apa-apa itu pakai rasa didebatke. Nah, masalah apa? Ayat-ayat yang kamu baca coba dibaca ayatnya itu. Hidayah karo ilham. Ya, kadang-kala ilham wahyu itu kadang-kala juga dengan ilham, dengan kalimat ilham. Wahyu itu diberikan oleh Allah kepada nabi. Ya. Kalau diberikan kepada lebah bukan wahyu, insting gitu dah. Diberikan pada manusia yang bukan nabi ilham. Nah, pada walaupun kalimat itu kalimat pakai wahyu. Kami ilhamkan, kami wahyukan kepada ibunya Musa. Karena waktu itu ada peraturan kalau bayi lahir dari Bani Israel laki-laki dibunuh. Maka diilhamkan pada ibu Musa supaya bayinya dimasukkan ke kotak, dihanyutkan di sungai Nil. Itu juga pakai kalimat wahyu. Coba ini yang kamu baca. Diawali dari surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian surat Asy-Syams surat ke-91 ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Ya kan? Jadi Allah menurunkan Quran fungsinya memberi hidayah, petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk menuju ketakwaan kepada Allah, hudalil muttaqin. Di ayat lain hudalin nas, petunjuk kepada manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, juga menjelaskan petunjuk itu sendiri. Quran juga sebagai furqan. Furqan itu pembeda, pemisah antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil.
Ya, nah, Allah menurunkan, memberikan kepada jiwa manusia itu petunjuk kepada jalan kesesatan dan petunjuk kepada jalan kebaikan. Ya, maka orang yang cenderung kepada jalan kebaikan, dia memilih jalan yang baik. Tapi orang yang cenderung kepada jalan kesesatan, dia memilih jalan yang sesat. Jadi, walaupun Quran sebagai petunjuk, Allah memberikan manusia diberi kebebasan. Kamu boleh memilih petunjuk jalan yang benar, boleh memilih jalan yang sesat, boleh. Tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Jalan lurus sudah jelas, jalan sesat jelas. Manusia diciptakan oleh Allah, kamu pilih. Milih jalan lurus atau jalan sesat itu diberi kebebasan. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Maka kafir boleh. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau kamu Islam bukan menguntungkan Allah, kamu untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kamu kafir juga bukan merugikan Allah, kamu yang akan rugi sendiri. Jadi manusia diberi kebebasan memilih. Jalan kepada petunjuk sudah dijelaskan, jalan pada kesesatan sudah dijelaskan. Manusia hidup diberi kebebasan untuk milih. Milih sesat akibatnya ke neraka atau milih jalan petunjuk akibatnya ke surga. Maka orang masuk surga, masuk neraka itu karena memang pilihannya sendiri. Nah itu ya. Dah kalau kamu ngajinya dengan tekun istiqomah nanti akan sampai pelajaran ke sana. Ya, satu lagi. Masih nomor berapa? 8, silakan. 8 Bapak. Nggih. Masih berapa tadi yang sudah daftar, masih berapa? Yang sudah daftar sebentar cukup, Ustaz. Ada, ya. Daftar baru nomor 8. Ini terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Nurmanto. Dari ya. pengikut cabang Karanggede. Serombongan hari ini saya membawa 19 orang termasuk istri saya yang setia. Di belakang saya suruh berdiri. Kemudian cucu saya ini Pak. Ya. Nah di sini saya salah seorang yang peserta nafar periode ketiga bertempat di perwakilan Semarang Barat. Ya. Untuk ini saya sangat terkesan sekali. Maka di sini akan saya menyampaikan salam. Khususnya terutama kepada Bapak Hedi Sukoco, Bapak Untung, kemudian kepada Bapak Ustadz yang selama saya nafar di Semarang membimbing kami selama kurang lebih 5 hari itu, dan sangat terasa dalam hati saya sehingga saya merasakan nikmatnya beribadah pada bulan ini. Ya. Semoga dari teman-teman kami yang belum ikut nafar rasanya belum lengkap kalau penjenengan sudah belum melaksanakan nafar. Ya. Maka saya mohon doa restu pada Bapak Ustadz. Semoga saya tahun depan masih tetap bisa mengikuti nafar di lain kota mungkin. Ya, amin. Kemudian juga saya ucapkan salam kepada takmir Masjid Baitul Imam yang pada waktu itu memberi kehormatan kepada warga nafar untuk melaksanakan sholat isya beserta tarawihnya dan sekaligus disuruh mengisi tausiahnya. Kebetulan alhamdulillah saya pada waktu itu yang disuruh mengimami, dan alhamdulillah ini saya pikir suatu persatuan umat Islam yang sangat. Padahal Masjid Baitul Imam Semarang itu tempatnya, kalau saya pikir dengan perwakilan Majelis Tafsir Al-Quran Semarang Barat ini agak jauh. Jadi saya ke sana serombongan itu dijemput dan dipulangkan, sehingga saya rasanya beginilah di Semarang benar-benar timbul rasa persatuan antar umat Islam. Dan ini yang menjadi kebanggaan saya tersendiri. Untuk ini sampai saya datang ke rumah, dongeng dengan istri, saya hari ini disuruh tampil. Maka ini sebagai pelaksanaan amanat istri saya sudah saya laksanakan. Dan tadi semuanya yang saya sebut dari Bapak Hadi Sukoco, Bapak Untung dan
Bapak dari Takmir Masjid Baitul Imam, kemudian kepada seluruh umat Islam sedunia dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir Ustadz, keluarga saya ada yang sedang sakit, termasuk saudara istri, kemudian anak saya dan cucu saya yang saya bawa ini masih dalam keadaan perawatan dokter. Mohon doa kesembuhannya Ustadz. Dan yang terakhir mohon semoga saya sekeluarga dan semua warga yang saya ajak untuk mengajak kajian untuk melaksanakan kajian dari MTA ini mendapat istiqomah. Demikian kurang lebihnya atas berkenan Bapak Ustadz untuk memberikan doa kesembuhan. Semoga semuanya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. nyambung saged. Nggih, enten gathukane mboten? Monggo. Urusan dhewe mumpung sowan Ustaz. Iya. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita sedikit dan mohon petunjuk Ustaz. Boleh angel malah. Monggo. Nama Suboko dari Sukoharjo. Ya. Istri saya dulu itu pernah mengikuti arisan setara ONH. Nggih. Yang dalam akadnya dicatatkan bahwa andai kata ada halangan yang tetap, itu nanti dilanjutkan dengan anak yang ditunjuk. Yani anaknya sudah ditunjuk, namanya juga ditunjuk. Ya. Beberapa bulan sudah jalan-jalan dan Allah memanggil dia. Meninggal tahun Januari 12. Belum lunas. Kemudian dilanjutkan anak saya. Nah, ini saya ragu-ragu, kemarin saya ragu-ragu, ini gimana apa enggak termasuk utang. Nah, tapi anak saya mengatakan enggak, ini saya yang melanjutkan. Ini nyuwun petunjuk. Nggih. Artinya yang kedua tentang mandi tadi, Pak. Kudu kabeh. Ya. Kalau kebetulan waktu itu saya ragu-ragu, nembleke koyok digeger sini, Pak. Ya. Itu koyoknya di dada saya enggak gitu, Pak. Ya. Apa kalau mandi terus berarti kan enggak kena air. Ya. Itu kalau mandi Jumat, Pak. Jadi Ya. kalau mandi junub, misalnya dibujuk kok mandi junub. Ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mantan Pak Wedono. Jadi kalau cerita ya Pak Wedono punya anak buah dia ya. Baik, jadi pertama Bapak merasakan nafar tadi, ya memang begitulah kehidupan kita. Andai kata tidak nafar, Bapak nggak bisa merasakan nikmatnya hidup kebersamaan. Satu sama lain mungkin tidak kenal. Ya, dengan nafar itu, cara hidup kebersamaan, tolong menolong, bantu membantu, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda, terasa di situ dalam nafar itu. Dan itu sudah menjadi agenda tahunan Majelis Tahfidzul Quran. Setiap tahun ada 3 periode kegiatan nafar. Yang kemarin sudah berakhir semua. Ya alhamdulillah. Beliau tadi mengatakan istrinya yang setia, ya. Memang banyak istri yang setia, kadang suaminya yang tidak setia. Yang tadi yang tanyaan di depan-depan tadi kan suaminya yang tidak setia pada istrinya. Kemudian bapak ini istrinya setia, bapak ya setia pada istrinya. Nah, supaya terjadi nikahan itu mengharapkan kalau sama-sama setia tercapai sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau suami itu sudah bertepuk sebelah tangan, jangan harapkan, itu nggak bisa itu. Baik. Kemudian pertanyaan dari Bapak Boko tadi. Jadi kalau memang arisan, semacam arisan Pak ya. Nanti kalau untuk haji, kalau misalnya tidak melanjutkan, dilanjutkan yang ditunjuk, itu boleh aja memang. Di MTA juga ada arisan haji. Justru kebanyakan warga MTA itu hajinya itu juga haji arisan. Kalau orang dulu kan haji wis mentas kabeh ya sugih tenan apa anggere wis haji itu orang kaya. Kalau sekarang tidak, anak-anak muda sudah do haji ya, karena arisan tadi.
Kenapa kita beli sepeda motor aja mau arisan, haji malah nggak mau ya. Nah, arisan haji itu yang dapat dahulu padha kalau diutangi. Diutangi kowe mangkat tasik gitu ta. Nah, yang mangkat keri padha karo nabung. Dan di sini sudah disepakati besar angsurannya sesuai dengan ONH. Nanti misalnya sekarang tiap bulan berapa gitu, oh ternyata tahun depan ONH naik, ya nanti angsurannya dinaikkan. Yang penting bisa untuk pada haji. Kalau dulu ya haji misalnya 25 juta, sekarang 30 juta, ya harus naik. Angsurannya pun bayarannya naik. Pokoknya bisa untuk mengangkat haji itu. Nah itu boleh gitu. Nanti kalau ini tidak bisa teruskan anaknya, nah itu sudah ada. Tadi tidak hilang gitu. Itu suatu yang dibolehkan. Kemudian mandi. Kalau koyo itu memang tidak menghalangi masuknya air ke dalam ke kulit yang kena koyo itu tidak dilepas nggak apa-apa. Tapi kalau itu menghalangi ya dilepas. Tapi kalau mandi Jumat bukan mandi janabat, tidak dilepas nggak apa-apa. Nah, kalau mandi janabat kan semua harus terkena air yang mestinya harus terkena air, nggak boleh terhalang. Maka kalau koyo itu menghalangi sampainya air ke tubuh ya harus dihilangkan dulu. Gitu Pak ya. Baik Bapak-bapak dan saudara-saudara, sebelum penyerahan jimat Ustaz. Ada penyerahan jimat dan permohonan doa. Penyerahan jimat yang pertama dari pendengar radio Persada FM dari Seragen. Ini berupa kantong kecil berisi 1 keris kecil dan 1 botol minyak dan uang kertas 2.000-an. Uang kertas 2.000-an Ustaz. Uang kertas sekarang buat dulu itu. Sekarang Ustaz. Nah, uang kertas 2.000 untuk jimat. Kemudian yang kedua dari Bapak Suwarto Gandrung Rampal Seragen berupa minyak pelarisan, akik untuk perlindungan diri, kitab keselamatan berupa kitab Injil dan 2 buku kecil doa Yesus dan 1 bukan doa tulisan Arab, tulisan Urdu. Masa orang Islam isi Quran kayak Injil kayak Yesus. Ya. Nah. Iya, tapi Injil untuk keselamatan. Perjanjian baru ini ya. Nah, keselamatan. Selain Quran enggak ada yang menyelamatkan itu. Terus? Kemudian yang ketiga dari Bapak Suyono bin Suhuri Diren, pendengar radio Purbowangi, selama 7 bulan, kemudian binaan Sempor baru 2 kali masuk ke pengajian. Ini berupa 5 buah keris tanpa nama atau tidak tahu namanya. Ini mohon tidak dibuka karena kotor, Ustaz. Mohon doanya supaya istiqomah dalam diberi nama sendiri aja, wong beri nama sak karepe aja itu. Ya. Kemarin ya terangkan kemarin Kiai Brojol. Dulu Kiai Brojolnya sudah 2 nih kerisnya. Sudah, yang lain? Cukup Ustaz dari kami. Nih sebelum kita akhiri ada titipan salam dari saudara-saudara kita yang mengikuti kajian dari jarak jauh. Yaitu dari saudara kita dari Malaysia, dari Jambi, Tanjung Pinang, Uja Kendal, Sepandak, Sambas, Pontianak, Ketapang, Kutai Barat, Kutai Timur, Angsana, Batu Licin, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Lombok, NTB, Manokwari. Kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya juga kembali pada kelompok kajian yang dari jarak jauh ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah ya di kajian-kajian berikutnya. Salam saya kepada keluarganya semuanya. Terima kasih.